Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa 'ala ni'matil huda wal tuqa wal 'afaf wal ghina wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadin abduhu wa rasuluhu sayyidul musaffayina yawmal qiyamah. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa fil ayatil ukhra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun. Wa qala aydan subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Nabiul Habibul Karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Hadratul mukarramin wal mukarramin, para alim dan ulama, para ustaz wal asatidz, para kiai, sepuh yang saya taati, para haji dan hajah, para calon haji dan calon hajah yang dimuliakan Allah, dan moga-moga kemuliaan dari tangan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ketua MIC Nahdlatul Ulama Kecamatan Tanjung Raja, Nenek Haji Ismail Al-Fasa, yang sangat saya taati dan yang dimuliakan Allah, dan moga-moga kemuliaan juga ditambah Allah Subhanahu wa taala. Para segenap jajaran Rais Nahdlatul Ulama Kecamatan Tanjung Raja yang dirahmati Allah, Ketua 1 MWC NU Kecamatan Tanjung Raja Bapak Ahmad bin Ahmad yang saya muliakan, Bapak Ketua 2 Bapak Ustaz Ferry Rosadi sebagai Ketua Bidang Pendanaan MWC NU Kecamatan Tanjung Raja, guru kami Kiai Samsuri selaku Rais Korea MWC NU Kecamatan Tanjung Raja yang dimuliakan Allah, dan segenap Ketua Ranting Nahdlatul Ulama se-Kecamatan Tanjung Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada Ibunda Hajah Husna beserta suami, beliau adalah sebagai anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara yang alhamdulillah beliau eksis dan selalu hadir di mana ada pengajian yang berada. Alhamdulillah. Ketua Muslimat ataupun yang mewakili Ketua Fatayat, dan tak kalah pentingnya Bapak dan Ramil Kecamatan Tanjung Raja beserta staf atau jajarannya yang dibawakan Allah, dan mudah-mudahan kemuliaannya ditambah Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Bapak Ibu hadirin kalaupun ada yang tidak saya sebutkan, tapi terakhir yang saya sebutkan nenek saya selaku yang punya wilayah yang sudah berjuang untuk membantu meriahnya acara pengajian akbar Nahdlatul Ulama, Bapak Kepala Desa Nenek Kamil dari Ridwan, Sarjana Agama selaku Kepala Desa Kepala Raja beserta perangkat beserta kepala musuh dan RT yang
telah bersusah payah untuk membantu, memfasilitasi kegiatan pengajian Nahdlatul Ulama di Desa Kemalaraja, Kecamatan Tanjung Raja ini. Yang saya muliakan, mudah-mudahan kemuliaan beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu sudah menunjukkan pukul 10.55 menit. Kurang lebih saya bicara 30 menit ke depan. Karena ada sisa 30 menit, insya Allah nanti di terakhir di penghujung acara akan ada sambutan kembali Bapak Solistio SMH. Beliau adalah salah satu anggota DPRD Provinsi Lampung dari fraksi Partai PKB yang saat ini baru kontak saya, baru WA ke saya sudah memasuki Bongleng, Sumatera Utara. Insya Allah teman-teman Banser sudah menunggu di perapatan Simpang Tanjung Raja arah ke Kemalaraja. Ya, insya Allah beliau akan hadir nanti akan memberikan sambutan kepada kita semua. Oleh karena itu saya hanya punya waktu 30 menit untuk menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Kalaupun ada yang kurang pas, ada yang kurang berkenan, ada yang enggak terkait, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, Bu ya. Setuju, Bu? Ikan sepat. Nah, ikan sepat ikan sepat, ikan gabus dalam periuk terkapar-kapar. Lebih cepat, lebih bagus karena perut sudah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kata pengatur atau pemila acara tadi, acara pengajian akbar ini sekaligus memperingati Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan kita belum ketinggalan, karena ini sudah memasuki tanggal 14 Sya'ban. Hari ini adalah hari tanggal 14 Sya'ban, yang kurang lebih 16 hari lagi ke depan kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Moga-moga di bulan Sya'ban ini Allah panjangkan umur kita, amin. Allah sampaikan usia kita di bulan Ramadan yang akan datang, amin. Jadi saya nggak panjang lebar, jadi paling bolak-balik itu saja, selesai waktu 30 menit. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kalau bicara tentang Isra dan Mi'raj, saya rasa jamaah sudah bosan. Apalagi yang sudah dengarkan saya cerita, dengarkan saya ceramah di Sindang Agung, saya ceramah di Mekarjaya saya isi. Mudah-mudahan bulan yang akan datang setelah Idul Fitri ada ustaz-ustaz dari Nahdlatul Ulama yang bisa mengisi, amin. Jadi ibu-ibu nggak bosan, udah bosan kan, Bu? Bosan nggak? Bicara tentang Isra dan Mi'raj, sudah sering kali saya sampaikan bahwasanya di dalam kitab Tafsir Mi'raj, Qissatul Mi'raj, bahwa yang namanya Isra menurut ilmu atau menurut bahasa artinya berjalan di tengah malam. Sementara Mi'raj menurut bahasa adalah naik di tengah malam. Jika kita komponenkan dua kalimat ini, maka terjadilah satu kata berjalan di tengah malam dan naik di tengah malam. Artinya hadirin rahimakumullah, ini menurut bahasa, belum menurut istilah syara. Sabar, itu saya sampaikan. Menurut bahasa, Isra itu berjalan di tengah malam, Pak. Artinya, jikalau ada atau tatkala ada laki-laki yang berjalan keluyuran tengah malam, itu namanya Isra. Jalan tengah malam, bawa karung kosong, bawa genter, ngunduh jengkol orang di kebun, durian orang habis diunduh, namanya maling. Itu namanya maaf kalau ada yang namanya Isra. Mang Isra artinya jalan.
tengah malam, maka namanya Mi'raj. Naik apa saja, naik kelapa tengah malam, Mi'raj. Hei Mi'raj, ngapain kamu naik? Naik mobil tengah malam, Mi'raj. Naik pohon rambutan, Mi'raj. Naik pohon jengkol orang, naik pohon petai orang di kebun, Mi'raj. Terakhir, kalau ada kepala desa, aneh, nanti saya sindir ketua MBC. Tapi kalau ketua MBC ini lah, sepuh pula, beda menang merah setengah malam lah. Kamu kepala desa masih. Kalau ada kepala desa keluyuran tengah malam seskambling, bagus. Namanya kontrol masyarakat yang sedang ronda malam. Asal jangan ngontrolnya salah kontrol. Yang dikhawatirkan kepala desa salah kontrol. Beri janda yang masih agak juga dan berlari. Laju kontrolnya. Nah, kamu itu bukan kepala desa di sini, kepala desa di sana. Kalau kepala desa kepala raja fokus. Saudara agama biru nak nitip dan dengan mau dengar. Tapi Mi'raj laju ngamal. Kalau ada laki-laki yang tengah malam naik, itu namanya Mi'raj. Tetapi menurut istilah syara, tadi Allah katakan dalam Al-Quran yang dibacakan oleh qari kita, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Salting apa kalau ngomong-ngomong ya, Pak? Harus sudah panas ya, Bu ya? Panas, Bu? Maklum, masjidnya baru direhat, belum ada di plafon. Insya Allah pengajian bulan yang akan datang masjidnya sudah di plafon. Amin. Di kepala desa belum ada duitnya, cok. Nah, kok duitnya? Masyarakatnya diatur untuk lapor. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya siapa? Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang hamba Allah yang sangat ia cintai, kekasih Allah, diberangkatkan oleh Allah. Kenapa? Karena pada saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang bersedih, baru ditinggal oleh istri tercintanya bernama Siti Khadijah. Sedih Rasulullah ditinggalkan istri tercinta kurang lebih 20 tahun menemani Rasulullah berjuang agama, mengembangkan ajaran dan syariat agama. Ditinggal Rasulullah SAW oleh istri yang sangat dicintainya bernama Khadijah. Nah, sepeninggalnya Khadijah, barulah Rasulullah SAW itu hancur-hancuran loh. Kenapa saya katakan hancur-hancuran? Waktu Siti Khadijah masih hidup, gak berani Rasulullah nikahi Aisyah, gak berani nikahi janda-janda, gak berani nikahi Sofia, gak berani nikahi yang hafal Al-Quran, gak ada isinya. Setelah Khadijah wafat, maka baru Rasulullah menikahi istri-istri yang selanjutnya. Pada saat itu Nabi sedang bersedih, sedang duduk santai di Hijri Ismail, duduk Rasul sambil termenung. Datanglah dua malaikat Jibril dan Mikail untuk menemui Rasulullah atas perintah Allah untuk membawa Nabi ke Sidratil Muntaha yang diawali dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai akhirnya di Palestina. Dari Palestina Masjidil Aqsa namanya, baru ke Sidratul Muntaha dengan menaiki salah satu kendaraan bernama kendaraan buruk. Disingkat aja Isra Mi'raj karena waktu sudah habis. Hai, dia pas pula dari ini pas pula, malu di pas sama teh pula dibaca.
Apa tujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj? Apa tujuan Allah panggil Nabi ke Sidratil Muntaha? Tujuan yang pertama adalah menghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dalam keadaan sedih, yang telah ditinggalkan seorang istri yang sangat dicintai yang bernama Khadijah. Yang utama kedua adalah Rasul menerima perintah sholat. Perintah sholat. Nah, jadi kalau kita di negara sembahyang, Pak, kalau kita nggak mau sholat sampai sekarang ini masih ada yang nggak mau sholat, jangan harap kita mau masuk surga. Kenapa? Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-awwal ma yuhasabul 'abdi yaumal qiyamah as-shalah. Sebagai amalan yang pertama nanti yang akan dihisab oleh Allah adalah amal sholat. Pak, saya tukang minum. Pak, saya tukang mabuk. Sholat. Tukang mabuk, sholat. Tukang nyabu. Ada yang suka nyabu di sini? Wah, ada di masjid ini. Selesai nanti di masjid, mulai ngumpet-ngumpet di kebun. Oh, suruh. Tahu sabu? Kalau kata Ustaz ada kiai yang apa namanya, itu bukan sabu namanya. Apa namanya itu? Ya, kayak terigu gitu, dikit-dikit lah. Kalau Pak Ustaz tahu pernah nyabu ya tidak, saya hanya melihat. Tukang nyabu, sholat. Tukang maling, sholat. Udah maling, nggak mau sembahyang, neraka. Pak, saya tukang maling, kok suruh sholat? Sholat. Mudah-mudahan tukang maling dengan sholat akan berhenti malingnya. Amin. Tukang mabuk dengan sholat akan berhenti mabuknya. Apalagi? Tukang nyolong, tapi nyolongnya bukan nyolong di kebun, tapi nyolongnya nyolong duit negara. Kata jadi aku ini kasih tahu. Oleh karena itu, sholat, insya Allah dengan sholat akan menghentikan perbuatan-perbuatan mungkar. Kenapa? Kata Allah, wa aqimis sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat, dengan sholat, fa insya Allah akan menghentikan semua perbuatan-perbuatan mungkar. Tukang maling sholat akan berhenti malingnya dengan sholat. Tukang nyolong akan berhenti nyolongnya dengan sholat. Tukang mabuk akan berhenti dengan sholat. Tukang nipu, tukang bohong akan berhenti bohongnya dengan sholat. Pak insya Allah. Tetapi sholatnya yang seperti apa? Sholatnya kata Allah di dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Dengan sholat yang khusyuk, maka Pak insya Allah akan menghentikan semua perbuatan-perbuatan yang mungkar. Ini nak masuk surga, tapi sembahyangnya gancang-gancang. Apalagi ditambah banyak pikiran-pikiran, apalagi di kepala raja ini Pak. Musim hujan pula banyak yang begawi nakok malam. Kapan pagi nakok malam belum kepupul. Tum tanpa timpa hujan. Kapan sudah timpa hujan, begitu sholat zuhur pulang ke rumah, waktu zuhur pulang, Allahu Akbar. Baru mau baca iftitah, lagi ingat malam di kebun. Alam ini yang hujan. Maka aku encob dah. Gende encob timpa hujan. Nih, sholat yang dimaksud Allah akan menghindarkan dan menghilangkan perbuatan keji dan mungkar adalah sholat yang khusyuk. Betapa dan sungguh bahagia, mulia
bagi orang-orang yang melaksanakan sholat dengan khusyuk. Sholatnya khusyuk, Bu. Jangan seperti ayam yang sedang makan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, segala Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah. Langsung pergi, dia lagi nak zikir. Dia zikir lagi. Yang seharusnya sholat yang khusyuk itu adalah sholat yang dilaksanakan dengan cara hati-hati. Maka kata Rasulullah SAW, sejelek-jeleknya pencuri, kalau nyuri petek di kebun belum jelek, kalau kata saya masih ada pintu taubat. Kalau mau taubat, boleh tidak? Berlanjut dia. Kata Nabi, sejelek-jeleknya orang yang pencuri adalah pencuri sholat. Mana pencuri sholat? Yang tidak melaksanakan tumakninah dan rukunnya. Maka jangan sekali-kali namanya kita nyuri, walaupun bentuknya nyuri apa saja tetap salah, berdosa. Kalau nyuri di dunia dihukum sama Pak tentara nanti, sama Pak Danramil, di sel, di Koramil, di polsek. Kalau malingnya maling dengan Allah, maka akan dihukum di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat, insya Allah dengan sholat, perbuatan keji dan munkar akan hilang dan akan sirna, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menetapkan kita sebagai orang-orang yang ahlul jannah. Dan ketika nanti kita mati, dengan harapan matinya kita dalam keadaan husnul khotimah. Mau masuk surga, Bu? Mau masuk surga, Ibu? Oh, ini kalau saya tahu lagi panas kutu lagi gigit dulu, Allah panas dulu kutunya ya Allah. Kalau Ibu mau masuk surga, Ibu mau masuk surga nggak? Bu Lurah mau masuk surga, Pak Lurah? Mau. Pak Lurah mau masuk surga? Pasti mau. Pak Kiai mau masuk surga? Semua umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu ummatun yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti masuk surga kecuali orang yang enggan masuk ke dalam surga. Saya rasa tidak ada di antara kita yang nggak mau masuk surga. Bahkan mati pun kita pengen mati yang husnul khotimah. Jaminannya masuk surga duluan. Jangan khawatir, Bu. Kullu ummatin yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatnya Rasulullah pasti akan masuk surga, tapi entah kapan masuk surganya. Lalu kata sahabat, kira ya Rasulullah, sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapa yang gak mau masuk surga itu ya Rasul? Kata Nabi, yang gak mau masuk surga itu waman a'tani yadkhulunal jannah waman a'sani illa man aba. Waman a'sani faqad aba, kata Rasulullah. Siapa yang mau masuk surga? Orang yang taat kepada Allah dan taat kepada ajaran yang diajarkan oleh Nabi. Sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita laksanakan. Contoh pengajian hari ini, Bu, ini merupakan salah satu sunnah Nabi. Kenapa saya katakan sunnah Nabi? Pada zaman sahabat dulu, Bu, yang namanya taklim, belajar ngaji, belajar baca Al-Quran, mereka semua di bawah-bawah ke pohon kurma. Syukur kita sekarang ngaji di dalam masjid. Walaupun masjidnya belum di plafon, gerahnya minta ampun, tapi alhamdulillah kita di dalam mati kita saat ini dalam keadaan husnul khotimah. Mati kita saat ini di dalam masjid, kok, maka tergolong ke dalam orang-orang yang mati syahid, jihad fisabilillah. Oleh karena itu, kok, jangan males-males untuk ngaji. Jangan susah-susah, jangan payah-payah ketika ada orang yang ngajak ngaji. Hari ini, hadirin rahimahumullah, kita semua sedang dibangga-banggakan Allah di atas arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadapan para malaikatnya Allah, kita saat
sedang dibangga-banggakan Allah di hadapan para malaikat Allah. Kata Allah, lihat ada Pak dan Ramil lagi ngaji di Masjid At-Taqwa. Ada kepala desa Nenek Ridwan sarjana agama turut ngaji. Ada ibu ketua muslimah, ketua Patayat, ada ibu anggota DPR. Ada Bapak Haji Taufik, ketua GP Ansor mantan. Ada bendahara NU, ada ketua satu, ada Rois. Semua kita yang saat ini hadir di masjid ini, kita semua sedang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan para malaikatnya Allah. Bahkan ibu hadirin rahimakumullah, kita semua pada saat ini ikan-ikan yang ada di dalam lautan semua mereka berdoa untuk kita yang hadir di majelis ini. Amin Allahumma amin. Mendoakan kita agar kita diampuni semua dosanya. Amin ya rabbal alamin. Beri dulu sebentar. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Soli Setiawan STMH, anggota DPRD Provinsi Lampung, fraksi PKB. Ya alhamdulillah beliau sudah hadir. Lanjut Bu. Lanjut Pak. 2 jam lagi kuat. 2 jam lagi sanggup Bu. Kalau 2 jam lagi ibu sanggup, saya pulang dulu atau langsung. Baik. Kurang lebih sekitar 13 menit lagi Bu. Yang pertama, hari ini kita sedang dibangga-banggakan Allah di hadapan para malaikat Allah. Manakala kita yang hadir di masjid ini, baik yang di dalam maupun yang di luar, kita saat ini sedang dibangga-banggakan nama kita di hadapan Allah Subhanahu. Yang kedua, ikan-ikan yang ada di dalam lautan mereka semua berdoa memohonkan ampunan kepada Allah untuk kita yang hadir di majelis ini. Amin Allahumma amin. Subhanallah, istimewa orang yang sedang menuntut ilmu itu. Istimewa orang yang lagi ngaji itu. Bahkan kata Nabi, man salaka tariqan fihi yabtaghi fihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah. Jalannya kita, langkah kaki kita, kepangnya tangan kita, yang dari Sinar Jaya, yang dari Priangan, yang dari Pulau Ata, yang dari Tanjung Raja, kita semua diperhitungkan oleh Allah, dan langkah kaki kita ini akan dimudahkan Allah nanti melangkah ke dalam surganya Allah Subhanahu. Subhanallah, luar biasa. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan ke dalam surga Allah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. 5 menit lagi Bu. Yang di belakang sudah kipas-kipas Pak Soli. Pak Lurah, kipas masjidnya cuma 1. Mudah-mudahan pengajian yang akan datang kipasnya ditambah sama Bang Sony. Wah, kata Bang Sony, aku baru sampai pesta, sampai tikoh kayak aku beli kipas modern. Apa itu? Wah, jelas tunjuk itu tunjuk ngangkat kayak aku beli kipas. Ya nanti Bang Sony. Senang kok dibeliin kipas senang Pak. Kecil kalau cuma sekedar kipas Pak. Kalau ibarat gula merah cuma apa namanya bubuk-bubuknya gitu. Bagi Bang Sony. Mau waduh Ustaz ini sahot ini satu itu sampai balik ke Jakarta. Lawan istirahat Pak lalu kayak ke pengajian mulai malah raja. Berhubung Bang Sony ini luar biasa kok. Memang ekstra tenaga masih muda, ya, memang masih muda, ganteng pula. Tapi maaf, Bang Sony sudah punya istri.
Istrinya 2 kalau saya. Oh 1. Mau watak saya gawah saya makin lihat mau repot gawah. Insya Allah kita semua yang hadir di majelis ilmu ini Allah tetapkan sebagai ahli surga dan akan dimudahkan langkah kaki kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak dan Ramil turut ngaji, ikut ngaji di sini, namanya sedang dibangga-banggakan di hadapan para malaikat oleh Allah. Langkah kakinya dari Tanjung Raja, dari kota Bumi hadir di majelis ini akan diperhitungkan Allah, akan memudahkan baginya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Bang Sony jauh-jauh dari Bandar Lampung, baru juga sampai tadi subuh dari Jakarta. Langkah kakinya dari Bandar Lampung akan diperhitungkan Allah, dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala langkahnya melangkah ke dalam surga Allah. Amin ya rabbal subhanallah. Hadirin jamaah rahimahullah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan kepada kita semua sebagai umat Islam, sebagai umat mukmin yang beriman, maka kita berhak akan masuk ke dalam surga. Kata Rasulullah SAW itu setiap umatnya Rasul yang punya iman, walaupun imannya dalam hatinya sebesar biji zarrah, maka nanti di surga, maka nanti di nerakanya Allah akan diselamatkan oleh Rasulullah SAW, akan diangkat oleh Nabi Muhammad SAW dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira karena waktu sudah jam 11.30, saya kasih waktu 30 menit untuk Bang Sony. Silakan Bang minum dulu. 30 menit saya kasih waktu untuk menyampaikan sambutan nanti. Apa yang disampaikan, apa yang harus diceritakan, apa mungkin yang harus diberikan di Kumala Raja untuk ibu-ibu ini. Walaupun di sini ada anggota DPRD Kabupaten Ibu Haja Husna, tapi lebih utama, lebih pakem lagi kalau anggota DPR provinsi yang nyampaikan. Benar dong? Jangan cuma minta jilbab sama seragam dong. Bak kilo seragam jilbab dong. Maklak. Mungkin tak dicoba bebek segala macam. Lagi orang ngomong. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sedikit yang saya sampaikan ini mudah-mudahan tertanam dalam hati ibu ya Bu ya. Yang pertama, jangan malas untuk ngaji, jangan berhenti untuk ngaji, untuk cari ilmu. Karena orang yang berilmu itu, al-ilmu nur, orang punya ilmu itu seperti cahaya bagaikan emas 24 karat. Dan orang yang berilmu akan menjadi perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Jangan khawatir ibu, orang yang punya iman dan orang yang punya ilmu akan Allah tinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita males ngaji, kalau belum bisa tanya, kalau belum tahu mengerti yang ngomong. Ya, jangan sampai kita sholat belajar sholat seperti sholatnya orang bodoh. Karena sholatnya orang bodoh itu sia-sia namanya. Sholat itu harus diiringi dibarengi dengan ilmunya. Kalau sholat nggak pakai ilmu, sholatnya sia-sia. Oleh karena itu, kalau kita belum tahu ilmu sholat, tanya. Nggak ngerti tentang ilmu faraid, kita tanya. Nggak ngerti ilmu tentang waris mawaris, supaya kita nggak ribut harta warisan, tanya sama kiai, sama ajengan. Bapaknya baru mati,
bukan sibuk ngurusin jenazah, tapi sibuk ngurusin harta warisan. Wah, luar biasa. Bapaknya sudah sekarat mau mati, bukannya sibuk untuk mentalkinkan bapaknya, malah sibuk membagi harta warisan. Naudzubillah, summa naudzubillah, bukan masyarakat Kemalaraja, bukan masyarakat Nahdien atau Nahdien, tetapi di luar daripada masyarakat itu. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita tetap istiqomah di dalam